nih udah dijawab lu, bacot lu nggak mau diam gitu loh. Berarti Nggak bapakmu ada setan. halus-halus sama orang gila macam Berarti kamu. bapakmu setan. Sabar. Diam bisa apa Sabar. enggak? Saya baik-baik bertanya sama kamu. Bisa diem apa Iya, enggak? betul. Ini kayak mulut jablay. Wah, kalau Yesus bukan bapak, lalu bapak itu Kamu siapa? bisa diem apa Jawab enggak? pertanyaan saya. Oke, Ya saya mute bagaimana ya. saya mau jawab? Kamu congormu Oke, jawab, ngegonggong jawab. terus. Iya, Petra mengalah Awas, Petra. lu Ingat buka ya, perempuan kalau tidak buka pernah saya salah turun. Petra. Oke, Kalau siap buka Nat. saya turun, nggak mau saya. Iya. Jangan buka ya Petra ya, jangan buka baju apa buka. Silakan. Namamu Bapa yang engkau berikan kepadaku. Ini Yesus lagi dalam keadaan berdoa. Lagi ngomong sama Bapaknya. Namamu Bapa yang engkau berikan kepadaku di dunia. Tuh. Makanya dia framing. Itu aja dulu, nggak usah kemana-mana. Namamu Bapa Oke, baik. yang engkau berikan kepadaku. Artinya nama Yesus ini bukan nama Bapa, tapi nama dari Bapa. Nama ini juga otoritas kuasa yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggalnya. Itu jawabannya. Jangan lari dari situ, awas lu ya. Pertanyaan Silakan. Natali di mute dulu ya. Silakan Petra, tanggapi Petra silakan. Pertanyaan saya, Natali, kamu kan sudah mengakui bahwa Yesus bukan Bapa itu sendiri. Nah, Iya. sedangkan Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Jikalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Alkitab mencatat bahwa hanya Yesus yang datang dari surga ke dunia ini. Ada di dalam Yohanes 1. Nah, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nyambung begitu lama banget, nggak nyambung, disambung-sambung. Dia tidak lagi mengajar, dia sedang berdoa. Olehnya. Dia sedang tidak mengajar. Ya, Dia tidak sedang mengajar. Pada waktu dia ajarin doa Bapa kami, itu beneran dia juga lakukan di Yohanes 17. Bahwa dia berdoa juga kepada Bapa. Pada waktu dia ngomong namamu Bapa yang telah kau Bapak berikan ini kepadaku siapa? di Natali dunia, jelaskan kepada dia saya. sedang tidak Jikalau berdoa. kamu mengklaim Yesus itu bukan Bapak, lalu Bapak ini siapa? Nah itu urusan lu, gue udah jawab. Oh, Bapak itu urusan lu, tidak berarti terlihat Bapak dan tidak jawab. terdengar. Yang tidak terlihat dan tidak terdengar ini ada apa enggak? Kan kamu mengklaim bahwa Yesus bukan Nah, Bapa. nah. Kamu harus Dia mempertanggungjawabkan takut dengar apa yang jawabannya. kamu katakan. Udah. Ayo jawab. Yesus siapa? Bapa tidak terlihat dan tidak terdengar. Ia bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Iya, namanya Itu Bapak itu Bapa. siapa yang Yang di dalam terang yang tidak terhampiri itu ada atau tidak? Kamu kan nanya Bapak nih, nggak nanya Putra. Makanya dikatakan Yohanes 1. Kenapa kamu nggak nanya Putra? Yohanes Itu 1 udah sudah mental kamu udah di genggaman saya, udah di telapak kaki Yohanes 1 sudah saya. dikatakan Kenapa terang kamu yang tidak sesungguhnya tanya yang Putra? menerangi setiap orang Kenapa sedang datang kamu di nggak dalam nanya diri Putra? Natali. Kenapa Kamu kamu katakan tidak tadi, nanya anaknya yang- Bapa? Kenapa? Kamu terang malu Yesus terhampiri, anaknya benar. Bapa. Tidak bisa kamu bilang Yesus itu Bapa kalau kamu Natali, tidak percaya Natali. kepada roh Natali, anaknya. Diam dulu sebentar. Nggak bisa, Kamu nggak mengatakan, nyambung. walah, kamu mengatakan bahwa terang yang tak terhampiri benar. Nggak bisa kamu nyebut Bapak yang mana tanpa roh anaknya. Nggak bisa, nggak bisa, nggak nyambung. Nggak ada sebentar. Tidak ada anaknya Aduh, Bapak gimana kalau maksudnya? kamu tidak Coba mengaku ini, roh coba. anaknya Iya, itu. iya. Oke, Yang sabar. diutus oleh Allah, yang Natali. disuruh oleh Allah masuk dalam hatimu sehingga kamu dapat memanggil ya Aba ya Bapa. Itu roh. Oke, baik. Terima kasih. Memang mantap. Iya. Oke, Natali dibantu mute dulu ya. Natali istirahat dulu. Coba kita sama Lendri karena Lendri dari tadi ini dia pengen mungkin. Silakan Lendri. Coba saya jelaskan host. Lendri. Ini host. Iya, siap. Boleh. Oke, saya Ya, tunggu dijelaskan sama Petra dulu baru Lendri tanggap Oke. ya. Silakan Petra, Oke, silakan. ini Natali, kamu katakan terang yang tak terhampiri, memang benar.
Maksudnya terang yang tak terhampiri, ketika manusia ini jatuh dalam dosa, kita tidak bisa melihat dia. Karena Allah itu kudus. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa melihat dia. Tetapi di dalam Yohanes 1 mengatakan, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang di Bisa dalam tanpa dunia. roh anaknya, tidak bisa. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Tidak bisa, kamu tidak akui itu. Kamu antikristus. Malu, jangan sampai malu. Ya, sabar. Nah, terang yang Iya betul, sesungguhnya sabar Natalia. yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Nah, kalaulah dahulu manusia dahulu tidak dapat melihat terang, tidak dapat melihat terang itu, tetapi saat ini ketika Yesus datang, terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dunia. Siapa itu? Biar paham kamu. Nah, kami sudah mengakui bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dialah anak, disebut anak. Dialah Bapa. Nah, sekarang pertanyaan saya yang belum kau jawab, jikalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa namanya? Silakan jawab. Ya mungkin Lendi mau jawab atau Lendi silakan. Bapak itu siapa namanya Lendi? Lendi? Ya, iya. Ya silakan. Oke silakan dijawab itu dulu. Natali istirahat dulu ya, dia mungkin kecapean tadi. Silakan Lendi. Ya kalau menurut saya itu Yesus itu sendiri. Oh Bapak itu Yesus itu sendiri. Iya. Oke berarti sama ya, sama Petra ya. Petra setuju kan? Tepuk tangan dong. Ayo. Oke tepuk tangan. Oh berarti baik. Bagaimana pendapat Natali bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Natali? Nggak bisa, harus putra. Oh nggak bisa, betul nggak bisa. Nggak jadi Harus tepuk tangan ya. Silakan. Yang disebut Siapa Bapa yang namanya? kekal itu Coba. putra kok. Yang Siapa disebut nama Bapa oleh itu? orang Kristen Bapa yang kekal sekalipun itu adalah putra Allah. Dan dia akan namanya datang kembali. Kalau Bapa kamu nggak pernah katakan datang. tidak bisa, lalu nama Yesus Bapa itu bilang siapa? tidak pernah terlihat, never, tidak pernah. Bapa tidak pernah, never. Itu kata Yesus. berarti Yang selain daripada datang Yesus lagi ada Tuhan nanti lu. itu adalah anak Allah. Yang Berarti datang selain lagi itu daripada Yesus, nanti Tuhan adalah ada. Sang Putra. Kan dia ngomong mulu, capek Pastor Jangan Lodi. jawab. Berarti selain daripada Ketakutan Yesus, sekali, udah gemeter dia. selain daripada Yesus Tuhanmu ada lagi gitu, yang tidak Takut nampak. dia tuh. Udah saya nggak mau ngomong. Ya, gimana sih? Petra sama perempuan jangan terlalu ingat perempuan. Poin pertama perempuan itu tidak mau salah loh. Ingat itu poin pertama itu. Biarkan dia dulu, biarkan dia ngomong. Silakan Natali, saya sudah tegur Petra. Silakan Natali ngomong. Datang kembali nanti anak Maria, anak Allah, putra Allah. Yang datang nanti itu Yesus Kristus, bukan Bapa. Bapa never, tidak pernah terlihat. Suaranya pun tidak pernah terdengar. Waktu Yesus dibaptis itu melalui Roh Kudus, ada tanda merpati. Bapa itu suaranya itu nggak bisa dilihat, apalagi ditimang-timang, kagak bisa. Orang gokil itu dia. Apalagi Bapa itu dipopokin begitu, yang bener aja. Gitu loh, itu putra Allah, firman yang menjadi sama dengan manusia. Semua itu tidak diakui. Dia bukan orang Kristen, justru dia antikristus. Oh oke, baik, poinnya di situ ya. Jadi poinnya begini Petra, Mbak Natali tidak terima kalau Yesus itu adalah Bapa, sedangkan Yesus itu datang ke dunia kan. Yesus datang ke dunia lahirkan, masa mama gendong Bapa masih bayi begitu kan. Nah itu maksud Natali itu. Silakan Yang Petra, disebut tolong Putra luruskan. yang kekal itu juga sang putra, seorang anak. Iya itu. Masa anak Itu. anak daging, anak apa? Oke. Nah itu Petra. Bisa bilang Silakan. Yesus itu manusia karena memang dia anak izin manusia, sedikit. ada tertulis dan dilahirkan oleh manusia. Iya, waktu pembaptisan juga kan Yesus itu kan dibaptis di dalam air ya. Terus ada Roh Kudus berbentuk burung merpati kan beda lagi tuh. Terus ada suara Bapa dari langit. Itu kan dari situ juga kelihatan itu berbeda ya, Mbak Natalia. Beda dalam pengerjaan, tetapi mereka dalam satu hakikat begitu, dalam satu kalau Oke Kristen ya. baik, silakan Pak Petra.
Pak Petra luruskan. Oke. Silakan. Oke, siap. Inilah para Oke, semangat dulu, semangat. Teman-teman dibantu tap-tap layar dulu. Semangat. Aku izin lagi Pak PST loading ya buat teman-teman di bawah yang 1,4K memandang. Aku minta kalau boleh di follow akunku ya, yang ini ya teman-teman ya. Oke, siap. Ya, siap. Oke, lanjut Petra, silakan. Nah, jadi kalau Tritunggal ini pantaslah mereka menuju mualaf. Silahkan. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 sudah jelas. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Nah, tadi kan dikatakan seorang anak, tetapi dipanggil dia Bapa. Bapa yang kekal, bayangkan. Jadi ini para Tritunggal ini menantang kitab Yesaya. Jadi nggak pantas orang ini disebut Kristen. Serius. Jadi justru orang Iya. itu tulisan. Nah, jadi orang ini membantah Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa. Tetapi ketika ditanya, siapa nama Bapa? Oh, tidak terlihat. Loh, berarti kamu bertuhankan yang tidak terlihat gitu. Berarti Tuhanmu lebih daripada Yesus ada lagi, yaitu Bapa. Berarti Bapa betul itu juga, ya. Bapa yang tidak kau kenal. Sedangkan dia betul sendiri juga. yang datang ke dunia menyatakan dirinya. Iya kan? Betul. Berarti Iya, betul juga, Mas. Tritunggal ini menyembah Tuhan yang tidak dikenal dia, yaitu Bapa. Kalau ditanya siapa Bapa? Ya, Sang Pencipta. Nanti ditanya Yesus itu Sang Pencipta ya? Ya, Pencipta katanya pula kan, mutar-mutar. Iya, betul. Betul sekali. Luar biasa. Masuk di saya punya pikiran, masuk. Apakah Sabar Yesus Lambertus. Allah? Ya, Lambelu Allah. sabar Lambelu. Ya, sabar Lambelu. Kau sabar dulu, selesaikan Bang Petra baru kau tanggapi. Sabar dulu Lambelu. Mute. Kau dengar saya, mute. Nah, Oke, lanjut dulu. di dalam Alkitab Yohanes 1. Nah, ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, jikalau Yesus adalah Sang Pencipta, siapa Sang Pencipta lain lagi? Jikalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa siapa lagi? Ini yang kamu jawab, Natali. Yesus itu siapa namanya? Silakan. Oke, baik. Mungkin Natali ini dia istirahat. Tadi Lambelu sudah pengen menjawab. Silakan Lambelu. Pertanyaan tadi silakan ditanggapi Lambelu. Ya, tadi katanya Bang Petra dia sudah mengurangi ayat Alkitab ya. Dia seperti kata Yudas itu pasal 1 ayat yang keempat itu tentang guru-guru palsu itu. Itu bahaya sekali itu saudara. Oh, bahaya sekali ya. Iya. Saya mengajarkan kasih yang harus utama, yaitu kita orang Kristen ya, supaya kita jangan jatuh dalam dosa gitu. Ya saudara, kalau mau ini yang pendeta di Papua itu. Oh iya silakan Pak Pendeta. Lanjut. Ya, terima kasih saudara Paloding. Iya, Saya siap. jelaskan buat saudara kalian. Siap. Kita harus dahulu mencari kerajaan Allah. Coba Bapak Petra, ceritalah kerajaan Allah itu kepada saya, sebab saya belum mencarinya. Gimana saya harus mencarinya? Wih, Pendeta rendah hati. Silakan Pak Petra, semangat. Ini luar biasa Pak Petra, silakan. Jawab pertanyaan saya, jikalau Yesus menurutmu bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa? Itu aja Nah, tugasmu. Bapak itu siapa? Ya. Lambelu, itu Bapak itu siapa? Saya Silakan. tidak mempersalahkan Pak Petra, tetapi saya mau bertanya ke Pak Petra, kerajaan Allah itu apa? Harus apa yang kita lakukan Mana gitu? sih ini anak? Bagaimana ini? Petra tanya, Lambelu juga tanya. Masa saya menjawab? Coba Makanya Petra, Tritunggal, Pak coba Lodi. begini. Tritunggal takkan mampu menjawab ini. Jikalau Coba ditanya, nama Petra Bapak ulang siapa? pertanyaannya Petra. Saya akan menjawab ya. Petra ulang pertanyaannya. Apa anak Ulang saya pertanyaannya. Saya ulang ya. Sabar Lambelu. Para tuntung, Lambelu ya, Lambelu diam akan dulu. dengar baik-baik ya, para tuntung. Ya. Jikalau Yesus menurutmu bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa namanya? Silakan. Ya, baik. Nah, jikalau Yesus ingat, Lambelu ingat pertanyaan. Jikalau Yesus bukan Bapa, terus Bapa itu siapa namanya? Silakan. Kalau Yesus bukan Bapa,
berarti Bapak Tuhan itu bukan Bapa. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ada gelar Tuhan, saudara. Dia membangkitkan orang mati. Gimana kau bilang Kok lari ke Tuhan? orang mati? Tuhan itu satu, saudara, orang Kristen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, gelar Tuhan. Anak, Yesus. Kristus, Roh Kudus. Petra, Pribadi kayaknya dari pertanyaanmu berat sekali, Petra. Kelas pendeta muda ndak bisa jawab ini. Aku turun. Berat sekali pertanyaanmu, Petra. Iya. Cepat lagi ya, saudara. Itu berbahaya. Tapi sabar. Ah, itu kan lari Petra. Coba Lendri, coba dengan Lendri. Lendri, coba. Silakan. Apa tadi? Lambelu mau tanya apa tadi? Silakan. Ya, saya bertanya halo saudara Landi. Ya, halo. Ya. Selamat malam. Ya, saudara, saya mau bertanya atau saudara yang mau bertanya? Biar ada waktu tuh. Iya, betul. Iya, saya naik ke sini mau menjawab saja. Ya, silakan bertanya, Bang ya. Oh, silakan Ya, bertanya, silakan. Ini bagus ini, rendah hati Lendri. Silakan. Ya. Terima kasih saudara. Saudara bisa menjelaskan tentang kerajaan Allah kepada saya? Oh, kerajaan Allah. Tentang kerajaan Silakan Allah Pak Landi. bagaimana ya? Iya. Ya, seperti kata Tuhan Yesus ya, cari dahululah kerajaan Allah dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Coba saudara bisa menjelaskan kepada saya. Nah, ini ilmu bagus nih. Silakan, semangat Pak Lendi. Semangat. Semangat. Iya, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, ya memang itu adalah sumber dari hidup, yang dimana kalau kita mencari keselamatan itu dahulu, ya pasti itu akan ditambahkan kepada kita. Sama halnya seperti kita di kehidupan kita, kalau kita bekerja, kita mencari apa? Mencari uang. Jadi kalau kita bekerja, ya uang itu ditambahkan kepada kita, sama halnya. Ya, jadi kalau kita hidup dalam ajaran Allah yang benar, maka kita akan ditambahkan ke dalam kerajaan Allah. Seperti itu, saudara. Ya, baik. Saudara meyakinkan jawaban yang benar ya. Itu salah satu pemikiran akal dan hikmat. Jikalau seseorang yang akan mengikuti ajaran yang Bapak ceritakan, berarti dia pakai hikmat. Tapi jikalau dia memakai akal, ya dia nggak akan mengerti tentang jalan itu ya, tentang jalan kerajaan Allah itu. Ya, terima kasih. Boleh saya bertanya lagi ya, saudara? Ya, silakan, Bang. Iya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu pribadi, satu hakikat, tiga pribadi. Coba tolong jelaskan. Jikalau tadi saya menjelaskan, kalau salah, ya maaf ya, kita orang Kristen memiliki kasih, saling memaafkan. Itu saya mau. Iya, betul sekali. Kesaksian Ini Bang rendah Andi. hati sekali pendeta ini. Siap. Silakan jelaskan Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ah, ya, silakan. Silakan Bang Lendir. Oke, jadi ini menyangkut Tritunggal ya, 3 kepribadian namun Iya. satu. Nah, jadi kalau Iya, kita untuk membahas ini, kita kembali mengambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 supaya kita bisa mengerti. Nah, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi di situ ada Allah, itu yang pertama. Oke. Iya. Kita lanjut di ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah, sudah 2 ya. Oke. Kita 2. lanjut ke ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Ada firman di situ. Oke, bisa dipahami ya. Sudah 3 ya. Berarti 3 itu ya. Yang pertama Allah, kedua roh Allah, ketiga firman itu ya. Ya, sudah 3 ya, saudaraku ya. Luar biasa. Betul. Mantap. Penjelasan luar biasa ini. Nah, jadi karena pembahasan kita tadi menyangkut siapa itu Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di mana ayatnya? Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Jadi kalau ditanya siapakah Allah? Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjadi manusia. Begitu. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu Bapa.
Oh, Yesus itu Bapa. Berarti Yesus itu Bapa itu sendiri ya? Ya, Yesus itu adalah firman-Nya dari Bapa itu sendiri yang telah menjadi manusia. Iya, berarti Yesus ini Bapa sendiri atau bukan? Yesus itu Allah itu sendiri. Iya. Atau begini, Lukas 2 nomor 11, yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yang lahir manusia. Yang lahir manusia, berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan, di dunia dia manusia. Karena dikatakan Oke, di dunia firman dia telah menjadi manusia. Oke, manusia, bukan. Oke, betul sekali. Ini saya sepakat. Ya, berarti Yesus itu selama di dunia bukan Tuhan, manusia dia ya, lendir ya. Iya, dia manusia. Oke, baik, siap. Nanti ditanggapi Lambelu kita apa? Joni, selamat malam Joni. Joni, Islam Karesteng. Joni, Joan Bang Lodi. Joan. Oh, Joan. Enggak apa-apa. Utusan diganti Tuhan juga bisa. Ya, silakan Lambelu tanggapi. Dia tidak bersuara. Silakan Lambelu. Bahwa Yesus selama di dunia itu bukan Tuhan tapi manusia. Silakan. Ya, baik. Dengan dia itu saat di atas kayu salib, coba dia berpikir secara hikmat. Nih saya kasih dia jawaban yang dia tadi katakan. Ya, pakai hikmat. Ya, silakan pakai hikmat. Di atas kayu salib, dia berkata dia manusia nih. Dan tersaliblah dia. Dan dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba saudara bisa bahas itu. Itu siapa yang tersalib? Tuhan atau manusia? Seperti Ya, yang coba tadi saudara. silakan yang coba Lendir ditanggapi dulu itu yang disalib itu Tuhan atau manusia itu. Yang disalib itu manusia. Manusia. Nah, silakan Lambelu yang disalib manusia. Bagaimana pendapat Anda Lambelu? Kalau dia berkata manusia itu hanya cuma kesiman dia saja. Sebab dia tidak percaya kepada Kristus, yaitu Roh Kudus yang tersalib di atas kayu salib itu. Jadi kalau menurut Lambelu yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Roh Kudus adalah Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Yang mati di kayu salib, itu Tuhan atau manusia? Penggenapan hukum Taurat bukan dibatalkan, saudara. Itu Bang Andi. Coba begini Lambelu fokus dari pertanyaan Lendir tadi. Lambelu fokus. Lendir tadi mengatakan yang tersalib di kayu salib itu adalah manusia. Kalau menurut Lambelu yang tersalib di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Yang tersalib itu adalah Kristus, bagian dari Tuhan Allah itu. Yaitu Bagian Tuhan. dari Tuhan Allah. Ya. Nah, di sini kan ada ada juga Ibu Pendeta yang sangat cantik dan baik hati, pintar menabung dan tidak sombong. Mungkin Ibu Pendeta Natali bisa mengkasih edukasi buat mereka berdua. Silakan Bu Natali. Ya, Yesus kan disebut Bapa karena dia adalah putra Allah yang menyatakan sang Bapa. Bapa Luar ini biasa. menyatakan diri. Mantap. Bapa ini menyatakan diri melalui anaknya. Jadi Yesus dibilang Bapa itu ya kita menentang Yesus dong. Wong Yesus bilang Bapa tidak terlihat, never. Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini ketetapan, ini ultimatum bagi orang Kristen yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah. Allah tuh tinggalin dia. Ini kalau orang Kristen ini seharusnya takut. Kapan Yesus bukan anak Allah? Kalau lihat dari 1 Yohanes 4 ayat 15. Itu loh. Iya, betul. Iya, itu sebab. Ini sabar Lambelu, sabar. Ini Ibu Pendeta sudah berikan kita pencerahan. Kita dengar tanggapan dulu sama dari Lendir. Silakan Lendir, baru Pak Lambelu. Silakan Lendir, bagaimana pendapat Anda dengan pencerahan Ibu Pendeta tadi? Silakan. Iya. Silakan Lendir Kalau Israel. kita takut, Ya.
Iya, sebentar Bang. Ya, kalau dikatakan putra saya setuju, tetapi putra itu siapa? Kan gitu. Oke. Putra itu Iya. adalah firman dari Allah itu sendiri. Mengerti nggak sampai di sini? Iya betul juga ya. Iya betul juga. Betul juga, betul. Luar biasa. Mengatakan tersalib itu Oke, oke. Silakan Lambelu tanggapi dulu, nanti diluruskan sama Ibu Pendeta. kau Sebentar udah dulu Bang. mengulangi dan Sebentar Bang Lodi. Oh iya, sabar dulu Lambelu. Silakan Lendiri Silakan. Ini kan tadi kan analoginya kakak Natalie. Nah, jadi saya mau bertanya. Yang dimaksud putra itu siapa? Aduh, Natali. Bukan Iya, oke, Natalie. Ya saya, oke, sama aja Kak ya. Nah, jadi yang dimaksud putra ini siapa? Putra ini dari mana gitu? Dari mana putra ini? Kenapa bisa ada putra? Oke, baik, Kan nanti harusnya saya gitu. catat pertanyaan itu. Baik, saya catat pertanyaan itu, putra ini dari mana? Silakan di Lambelu ditanggapi dulu. Soalnya Lambelu ini sudah bergairah pengen menyampaikan dia punya unek-unek. Silakan. Putra ini siapa tadi pertanyaannya? Silakan Lambelu. Iya, mau bertanya apa saudara? Jika dia mempunyai Iya telinga, dia mendengar. Allah. Loading dia. Saya diam aja. Mic-nya. Bang Landi, buka mic-nya. Iya, Buka oke. mic-nya. Gimana? Ya, saya menjelaskan dengan kasih ya. Jika kau mempunyai telinga, kau Iya, dengan mendengar. kasih coba. Iya. Itu udah kasih itu. Jangan, jika kita bertanya tentang Tuhan, jangan kau bilang Allah apa. Tetap Tuhan Yesus Kristus yang tersalib. Satu hakikat, tiga pribadi dari Tuhan. Kau ini sebenarnya pakai kasih apa? Kasih bingung kita semua kah? Tidak nyambung. Yang Saya sudah jelaskan Benak. saudara. Maksudnya Ya, dia kan semuanya ya itu kan, Yesus. saya mengatakan Yesus yang disalib. Kenapa Anda Jadi memutar satu. kembali? Jadi satu. Jadi Lebih satu parah kali. lagi. Roh Kudus Iya, adalah Mana tali saya juga bingung ini. Jika Roh Kudus tidak jika Kristus tidak mati, berarti Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita gitu, dalam hati kita gitu. Oke, sabar. Coba saya fokus mendengar ya. Saya posisi di tengah-tengah ya. Oke, sekarang begini Bang Lambelu. Yang tersalib di kayu salib itu Bapa, Putra, atau Roh Kudus atau ketiga-tiganya itu? Iya, benar saudara. Tiga-tiga yang tersalib. Tiga-tiga Bang diborong semua sama Lambena ini. Oke. Tiga-tiga tersalib. Ya, silakan bagaimana Bang Lendir, apakah setuju yang tersalib di kayu salib itu adalah ketiga-tiganya? Tentu tidak. Oke, tentu tidak. Bagaimana Bu Pendeta Natali? Silakan diluruskan. Kebelit-belit sama lidah sendiri. Kenapa? Karena mencoba untuk keluar dari yang ada tertulis. Betul sekali, betul. Berkelilit lidah. Good. Mantap. Kelilit lidah sendiri Betul. itu namanya. Ayo. Betul sekali. Tapi beliau menyampaikan tadi dengan hikmat katanya. Atau gimana Bang Lendir, mungkin ada tanggapan sedikit buat Pak Lembelu, silakan. Ya, bagaimana caranya saya menanggapi sementara argumen dia itu berbelit-belit, berputar-putar. Ya. Saya tidak Nah, mengerti. oke, baik, kita coba pakai hikmat. Pak Lembelu coba pakai hikmat sedikit Pak Lembelu biar kita mendapat Izin, poinnya. Silakan. Pak Oh iya, Lambelu. silakan Bu. Mungkin terlalu Bapa hikmat yang ada dia. di dalam Yesus Terlalu banyak itu hikmatnya. Coba penyertaan dalam mungkin dikurangin hadirat dikit kuasa. hikmatnya itu. Ada ayat Ya, Alkitab Bapa yang ada di dalam Yesus itu hadirat kuasa Bapa. Bapaknya nih pribadinya ada di surga. Bapa menyertai aku. Yang bekerja di dalam Yesus, yang Yesus bilang Bapa paling tidak percayalah akan pekerjaan-pekerjaannya, itu hadirat kuasa Bapa yang ada di dalam Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Gitu loh, bukan berarti Bapak ini gandengan tangan gitu, nggak perlu, Bapak nggak perlu turun, Bapak ada di surga kata Yesus. Jadi kita harus mengerti Allah ini adalah hadirat, cukup gitu loh, nggak usah Bapak turun-turun digendong-gendong keluar-keluar dari perut. Ya, Itu ada ayat. Nah, ini sepakat Tuhan nih, yang sepakat. menjadi manusia. Terima kasih. Gitu loh. Oh sabar, tapi Bu Pendeta, mohon maaf Bu Pendeta, kata Lambelu tadi ada ayatnya. Apakah boleh kita mendengar ayat yang dia kasih? Nanti Bu Pendeta luruskan, boleh Bu?
Ya. Oke, sabar, kita sambut dulu Joni. Sabar. Joni. Halo. Bentar Lambelu. Joni. Iya. Joni. Iya, halo. Wih, dia pakai napas terakhir juga. Semangat. Coba. Masa dia pakai napas terakhir? Bapak mengasihi aku, Bapak menyertai aku. Coba masa Bapak menyertai Bapak buat apaan? Ayo jelasin. Ya. Ada ayat yang Oke, mengatakan, silakan Lambelu jelaskan. tutuplah pintu kamarmu dan berdoalah doa Bapa kami. Itu ajaran Bapa enggak? Kau melakukan itu dari hari sini sampai hari Sabtu enggak? Kedengaran enggak? Ya, itu. Paling kita lupa. Iya, dengar. Sabar Joni, ini masih masalah tutup pintu nih. Ya, tutup pintumu lalu. Kenapa kau mengatakan gitu? Itu ajaran Tuhan Yesus supaya kita tidak melupakan Bapa. Yang tersalib siapa? Kalian percaya Tuhan. Ya, Tuhan. Jangan kita mengurangi dan menambahkan. Tuhan berapa? Satu. Nah, itu. Satu. Ya sudah kelar. Ini luar biasa ini, dia pakai ayat ini. Dia pakai ayat tadi, Bapa mengajarkan tutup pintumu. Habis itu langsung loncat ke penyaliban bahwa yang disalib itu adalah Bapa, yang disalib itu adalah Tuhan. Bagaimana Pak Joni? Ada yang bisa diluruskan atau ditambahkan, silakan. Udah. Yang disalib itu adalah Tuhan. Udah dijelaskan Natali tadi, udah tepat. Yang aku nanya ke Lambe di Yohanes 4 ayat 22, Allah itu adalah roh. Yang aku nanya ke Lambe, ketika tercurah darah di kayu salib itu Joni, darah siapa? kecil sekali suaranya kayak bisik-bisik loh. Begini, penjelasan Natali tadi udah benar. Di Yohanes 4 ayat 22, Allah itu adalah roh. Nah, sekarang Lambe, ketika Yesus tercurah darahnya di kayu salib, itu darahnya siapa itu? Darahnya Tuhan kita. Ya, oke, baik. Oke, baik, saya luruskan ya. Jadi kita maklumilah Joni ya, dia berbicara pakai napas-napas terakhir. Ya, silakan begini Lambelu. Itu darah yang apa tadi tuh? Coba ulang dulu Joni. Darah siapa yang tercurah di kayu salib? Bagaimana? Coba kasih besar sedikit suara itu. Bagaimana? Kan di Yohanes 4 ayat 22. Di sini tidur semua tetangga, jadi Iya. 4 ayat 22, Allah itu adalah roh. Nah, sekarang ketika Yesus tercurah darahnya di kayu salib, itu darahnya siapa? Oh, yang ketika tercurah di kayu salib itu darah siapa Lambelu? Silakan. Apakah darah Tuhan, darah manusia, atau darah muda? Itu darah penebusan dosa ya. Seperti imamat mengatakan harus kau menyembelih seekor kambing ataupun domba yang tidak bercela. Dan Tinggal jawab aja, darah siapa? ya darah juru selamat kita, Tuhan kita. Ya, Darah juru selamat Tuhan. itu siapa? Oke, poinnya. Manusia atau Tuhan? Darah Gitu Tuhan. loh. Poinnya tadi darah Tuhan. Apakah lendir, sabar dulu ya Joni ya, soalnya tadi suaranya pelan, kita kasih ke lendir. Apakah lendir setuju mengatakan bahwa darah yang tercurah di kayu salib itu darah Tuhan? Ya, di Yohanes 4 ayat 22, Allah itu adalah roh. Nah, bagaimana roh itu punya darah? Enggak. Oh Ya, iya. dia Kristus ya, Roh Kudus. Loh, Tuhan Bang. Oh, Tidak itu bisa Roh Kudus. terpisahkan, Saudara. Tuhan satu. ya bagaimana Nah, itu. punya darah, Pak? Coba kamu Ya, di dunia sini Tuhan ada berapa? Coba kau jelaskan Bang Johan. Sesuai pengertian kamu aja biar kita makanya mengerti. lihat Yohanes 4 ayat 22, Allah itu adalah roh. Oh, bagaimana kamu mengatakan roh itu punya darah? Di mana dalilnya roh punya darah, Pak? Oh, itu berarti Lambelu tadi Pak Joni mengatakan di mana dalilnya roh itu punya darah? Diciptakan oleh Tuhan Allah segambar dan serupa Ya, manusia. tunjukin, Pak, di mana Tuhan satu, dalilnya bahwa tidak bisa. roh itu memiliki darah. Tidak bisa dua, satu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apalagi yang kau bertanya, saudara, semua sudah Dengar terjawab. dulu, Pak. Coba kasih tampilan Itu Alkitab mengatakan loh. Allah itu Udah lama. yang Udahlah, adalah roh punya kamu darah. bisik-bisik, kamu diem aja lah.
Johan, biar suara saya nih yang tegas, oke? Udah diam Iya, aja kamu, silakan kalau Pak salah. Bang Lendir. Iya, Pak Joni Yohanes diam dulu 5 Pak Joni ayat ya. 26. Silakan Lambenak. Yohanes 5 ayat 26. Silakan. Yohanes 5 ayat 26. Cepetan. Yohanes 5 ayat 26. Lambelo, silakan dibaca itu. Tapi kita sambut dulu. Mungkin ada tamu ini. Siapa ini? Aliu. Aliu ini Islam Kristen. Saya Kristen. Oke, sabar Aliu ya, peran-peran ya. Saya lihat Aliu ini bersemangat ini, saya suka ini. Iya, penasaran saya sama itu. Oke, siap. Pertanyaannya itu. Iya, tadi menurut silakan dulu Lambelu ditanggapi dulu tadi. Nah, ini saya suka ini. Saya sudah mengatakan ya, iya ini Yohanes 5 ayat 26. Seperti Tuhan Yesus juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini tidak jauh-jauh beda dari situ. Saya baca ya saudara. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Begitu saudara. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus itu yang tersalib itu. Kita punya Tuhan. Orang Kristen. Tidak bisa terpisahkan. Berarti saudara. yang tersalib itu Tuhan. Iya. Alkitab mengatakan Oke, begitu. Tuhan yang tersalib ya. Tetapi beliau masih pertahankan bahwa Tuhan yang tersalib. Ibu pendeta mungkin kita berikan kesempatan sama Alilu dulu ya. Alilu, silakan Alilu. Saya mau menanggapi saja yang tadi ada dari siapa ya, Johan yang katanya darah yang tercurah itu di kayu salib itu apa itu apa katanya tadi Johan coba tadi yang enggak Tadi yang sudah pertanyaan berapi-api padahal lupa. iya enggak yang pertanyaan tadi itu loh dia Yang mana apa? saudara? Yang mana? Tentang kalau darah yang tercurah itu Tuhan apa roh apa manusia apa roh gitu. Iya, itu darah Tuhan atau darah roh. Nah, Itu Linglu. oke. Ya, silakan. Saya perjelas. Yang tersalib itu manusia. Jadi manusia. darah yang tercurah itu darah manusia. Tetapi Darah manusia. dari manusia itu Allah Bapa mengaruniakan roh buat dia. Jadi dia itu jadi Penjelasan luar biasa nih, mantap. Penjelasan luar biasa ini, masuk ini. Lanjut. Masuk ini. Dia tidak dia tidak jadi Tuhan, tapi dia jadi orang yang dikaruniai Allah, dikaruniai Bapa untuk menebus dosa kita gitu. Berarti dia bukan Tuhan. Bagaimana Lambelu bilang Tuhan tadi? Ini bagus sih penjelasan. Coba Lambelu, tanggapi coba. Coba Lambelu tanggapi dia bukan Tuhan. Coba Lambelu coba. Ya, itu kan dari keimanan kita masing-masing ya saudara. Saya tidak memaksa dia juga. Ya, kalau dia mempunyai telinga ya dia mendengar. Perkataan firman. Oke, ini mode pasrah ini. Model pasrah dia ini. Gini. Iya, silakan. Gini Lambelo. Tuhan itu sebenarnya hanya titel. Kalau menurut saya, kalau menurut pemahaman saya, Iya. dia itu hanya sebagai ketika lu jadi orang baik untuk orang lain, kalau untuk manusia sekarang, lu bisa dituhankan begitu. Bisa paham? Berarti manusia bisa jadi Tuhan. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tidak bisa jadi Tuhan. Tetapi manusia diberikan hikmat, diberikan apa? Pengertian untuk jadi
tidak seperti Tuhan tapi harus baik seperti Tuhan begitu. Jadi kalau sebenarnya menurut Oke, saya ini luar biasa ini, luar biasa ini. Ini memang bagaimana Ibu Pendeta? Apakah Ibu Pendeta sepakat bahwa manusia itu tidak bisa jadi Tuhan? Sabar, kita berikan waktu kepada Ibu Pendeta. Kepada Ibu Pendeta yang baik hati, cantik, tidak sombong dan pintar menambung. Silakan. ayo Open Ibu, cam biar mereka terkesima. Open cam. ayo Ibu Pendeta, coba kita sama-sama sharing. Manusia tidak bisa jadi Tuhan sementara Yesus itu manusia. Silakan Ibu Pendeta. Tidak bisa. Tapi ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Dia yang Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi miliknya harus dipertahankan, melainkan dalam memasukkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil hamba, taat. Oleh sebab itulah Allah sangat meninggikan dia dan memberikan nama di atas segala nama. Itu. Enggak bisa. Ini Ibu Pendeta nih. Nah, coba silakan mungkin Lambelu tambah sedikit atau gimana? Ya boleh. Dia tadi sudah menceritakan. Coba Lambelu dulu. panjangnya. Saya bertanya dia dulu. Dia tadi udah tahu. Pendek tapi masuk semua, daripada panjang masuk setengah. Pendek saja tapi masuk semua. Penjelasannya maksudnya. Coba saudara Al-Lilung, kau menceritakan tentang cari dahululah kerajaan Allah dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yes. Hati-hati berbicara ya. Ada Ibu Pendeta sih, nanti Ibu Pendeta bagi yang luruskan. Karena saya percaya sama dia ini. Silakan. Kalau dari saya, yang disalib itu manusia. Tapi manusia yang diberikan kuasa dari Allah Bapa, diberikan kuasa dari Allah untuk yang digantung di salib itu manusia. Ya, saya bertanya tentang Tapi carilah kerajaan Allah, saudara. Bukan saya bertanya tentang penyaliban. iyo betul, cari dulu yang diperdebatkan sekarang itu apa Yesus itu Tuhan apa gitu kan. Kalau saya, menurut saya pribadi, saya Kristen, saya juga menyembah Yesus. Saya jadikan Yesus sebagai guide, sebagai orang yang menunjukkan kebenaran buat saya. Jadi ketika saya mau ke rumah Bapa, di sorga, saya ikut Yesus. Yesus yang menuntun jalannya saya untuk saya dapat rumah Bapa itu loh. Siapa yang menebus dosa kamu? Siapa yang menebus dosa? Ini. Sabar Lambelu, pelan-pelan. Sabar dulu. Jadi pertanyaan Lambelu kepada Linglung, siapa yang menebus dosa kamu? Silakan. Untuk saya, pertanyaannya. Iya, untuk kamu. Kalau yang menebus dosa saya itu Yesus. Tetapi dengan tangan. Oh, masih ada tetapi, sabar ya. Yesus itu yang menebus dosa saya di kayu salib. Tapi saya agak menambahkan sedikit gini. Darah yang tercucur itu dia sebagai manusia karena begini, Yesus itu lahir dari rahim manusia. Dia dikaruniai dari malaikat Gibrail kasih karunia. Penjelasan. Iyo, dia turun. Mantap. Diutus Allah untuk turun. Yesus itu dia manusia tapi dia diberikan kuasa. Maksudnya begini, Yesus itu bukan hasil dari perkawinan biologis, tapi dikaruniai. Maria dikaruniai. Bukan Maria, Yesus itu bukan hasil dari hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Jadi Yesus itu
kalau menurut saya, kalau memang saya salah diralat, Yesus itu Tidak, ini kayaknya saya melihat ini kayaknya semua sudah sepakat bahwa Yesus itu lahir bukan berhubungan antara manusia tetapi melainkan dari Roh Kudus. Itu kita rasa kita semua sudah sepakat karena sebab tertulis. Cuma poinnya pertanyaan begini, ketika sabar Lambelu, ketika linglung ini percaya tidak ketika Yesus di dunia itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? kalau Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu, dia itu roh yang menjelma jadi manusia karena dia lahir di Roh yang menjelma jadi manusia. Oke. Itu menurut. Oke, baik. Berarti 2000 tahun lalu itu Yesus itu adalah roh yang menjelma menjadi manusia. Iya. Nah, silakan mungkin siapa yang mau, mungkin kita kasih kesempatan sama Lendir dulu linglung ya. Sabar bang, sabar. Oh iya. Sebentar, Oke. sebentar. Karena begini, itu menjadi cara Allah bagaimana Allah cari tahu tentang hidupnya manusia. Dia utuslah Yesus, lu jadi manusia untuk lu belajar, lu tahu tentang kehidupan manusia itu bagaimana. Wih, luar biasa ini penjelasan yang paling spektakuler ini. Ya, silakan. Oke, linglung ditahan dulu, kita kasih kepada Lendir. Bagaimana Lendir tanggapan Anda bahwa Yesus ini 2000 tahun lalu itu adalah roh yang menjelma menjadi manusia. Jadi Ya, 2000 tahun lalu itu Yesus manusia. Saya tidak setuju bahwasanya roh Yesus itu tidak adalah setuju. roh Allah itu tidak. Saya tidak setuju itu. Karena ya dicari di ayat manapun itu tidak ada. Yang ada Iya, betul juga adalah sih. Saya si Tuhan sepakat yang itu. menjadi manusia. Betul. Saya tidak setuju Betul, kalau betul, saya roh sepakat Allah itu itu. adalah Betul. Yesus, enggak. Saya tidak setuju itu. Saya sepakat. Sabar Lambelu, sabar. Silakan habiskan dulu Lendir. Saya sepakat itu. Silakan. Ya, saya cuma menanggapin itu aja. Cuman tadi dia Oke, mengatakan Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi, oh bukan, tidak ada ayatnya itu. Iya, bukan. Oke, baik. Lendir sudah selesai, mungkin kita kasih ke Lambelu. Bagaimana Lambelu? Apakah sepakat dengan Lendir atau sepakat dengan linglung tadi? Atau Anda punya pemahaman sendiri? Nanti diluruskan sama Ibu Pendeta. Saya diajarkan untuk mengasihi sesama mereka ya, sebab saya yang rohani dalam sininya. Kalian berdua jangan terlalu bertengkar, sebab yang dikatakan alinglung itu dia berkata benar ya. Ada ayatnya dalam Alkitab. Sebab Bang Landi ini nggak pernah belajar Alkitab dulu ya. Bukan saya menghakimi saudara. Sebab jangan jadi Silakan guru. ditunjukkan ayatnya, Bang. Anda mengatakan saya tidak belajar Alkitab. Silakan ditunjukkan ayatnya. Iya, sabar ya. Iya, kalau boleh ditunjukkan ayatnya, coba Pak. Sabar linglung sabar. Coba Pak Lambelu bisa ditunjukkan ayatnya itu di mana? Karena ini sudah ada poin penghakiman ini mengatakan dia tidak belajar ini. Ini sebenarnya di ranah diskusi ini sebenarnya tidak bisa akan bunyi begini nih. Nah, bunyi begitu. Kalau di Superboy sudah diturunkan, tapi di sini saya masih bisa kasih kesempatan. Oh, beliau punya data. Oh, beliau punya. Terima Luar dari biasa. Ini saya akui sama beliau punya data, tepuk tangan. Beliau punya data ternyata. Mantap. Yang dia berbicara tentang firman Tuhan, kok tidak akui dia, saudara? Dia poet hari ini. Hukuman atas guru-guru palsu. Kenapa kok tidak setuju, saudara? Saya mengatakan itu. Oh, berarti Lendir ini guru palsu begitu? Iya. Ini salah satu. Aduh. Ya, ini semakin bagus nih. Ya, sabar. Ayatnya Roh Kudus menjadi Yesus. Di mana ayat itu? Itu Roh Kudus Oh, kalau begitu. kita. Oke, sabar. Ini pertanyaan Lendir ini tadi, di mana roh itu menjadi Yesus. Jadi Lambelu di mute dulu. Mungkin yang menjawab ini adalah linglung, karena ini pertanyaan yang dimunculkan dari linglung. Silakan linglung. Itu Anda yang bertanggung saya jawab itu, tidak silakan. terima. Kenapa lari ke Betul. guru-guru palsu, Saya nggak sepakat sama Anda nyambung itu. Saya ini. sepakat sama Anda. Siap, saya sepakat sama Anda. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya sepakat. Silakan linglung. Dibuka mute-nya, pertanggungjawabkan itu apa yang telah Anda keluarkan itu. Karena sebagai orang Kristen itu berbicara apa yang keluar dari lisan harus dipertanggungjawabkan. Silakan, linglung. Linglung, dibuka mute-nya. Linglung. Alio. Aliung. Nggak bisa jawab itu. Aliung, dibuka mute-nya. Halo. Ya.
Aduh, oh dari tadi nih. Silakan. Oke, silakan. Kita sambil bertanya biar mendapat hiburan. Silakan. Apa Lendir bilang apa tadi? Coba saya Lendir coba kasih ulang. minta bahwasanya tadi saudara mengatakan 2000 tahun yang lalu Yesus itu adalah dari Roh Kudus itu sendiri. Berarti Roh Kudus yang menjelma sebagai Yesus seperti maksud Anda. Tetapi menurut pemahaman saya belajar Alkitab, bahwasanya Yesus itu dari firman Allah yang menjadi manusia. Jadi saya betul minta itu. di mana ayat yang Betul itu, saya mengatakan sepakat. Roh Kudus menjadi Yesus? Ya, silakan tunjukkan ayatnya. Saya agak ini ke ayatnya, tapi ingat di dalam di Matius itu Allah bilang saya akan memberikan, Tuhan Allah bilang dia akan kasih kamu satu orang itu, dia itu orang itu tanpa perkawinan biologis, dia titipkan ke Maria lewat malaikat Gibrail. Astaga, kok HP saya Lukas 1:31. Betul juga apa kata beliau ini, punya dalil ini luar biasa nih. Mantap Linglung. Luar biasa nih. Itu. Yesus itu tidak diperanakan. Iya betul. Dia dikasih langsung, dia dikasih karunia oleh Roh Kudus. Itu Luka, saya apa tanya kalau tidak bukan salah itu. di Lukas 1 Yang saya tanya di bukan Matius itu. 1:18 Lendir. Matius 1:18 bunyinya Matius seperti 1 ini. ayat 18. Inilah silsilah Yesus Kristus. Pada waktu ibunya inilah silsilah Yesus. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul kan? Ya, Linglung? benar. Nah itu. Jadi ada dalil, bisa dipertahankan. Mungkin silakan Pak Lendir untuk membantah. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu menjadi Yesus, berarti Anda menyangkal firman menjadi manusia, betul? Ya itu satu poin lagi, ada dalilnya Bang. Saya sepakat juga sama beliau ini. Karena Yohanes 1:14 firman menjadi manusia. Iya, Itu saya iya, sepakat makanya situ. Berarti Anda menyangkal itu. Itu. Gimana? Dengar. Saya tidak menyangkal itu, tetapi kau dengar. Ini saya orang Kupang ini, NTT ini. Saya ngomong, kau dengar. Dengar baik-baik. Ya kakak. saya dengar. Tuh. Allah berikan Yesus itu, sebelum itu di Kejadian berapa, dia berikan jadi roh. Di perjanjian lama itu dia dalam berupa roh, dan dia akan berikan anaknya dia. Betul. Kejadian 1 nomor 2 betul sekali. Roh Allah di situ. Saya sepakat ini. Ini betul karena dalil kan, kita Itu sepakat roh ini karena Allah. kita dalil. Dan Yesus, Iya luar Yesus biasa itu, ini. Yesus Saudara, itu saudara, istilahnya sepakat begini, terus. istilahnya apa? Bukan sepakat terus karena kamuflase. ini dalil. Dengar, Betul dengar. sekali, betul. Yesus itu kamuflase dari roh Allah begitu. Tapi karena dia dititip saja hanya di rahimnya Maria. Tapi sebenarnya dia itu kamuflase dari roh, bukan hasil biologis. Oh berarti dia hanya dititipkan saja. Itu, saya ngerti itu. Saya cuman bertanya. Iya silakan. Di mana ayat yang menyatakan seperti firman telah menjadi manusia? Di mana ayat yang mengatakan Roh Kudus telah menjadi manusia? Di mana ayat itu? Ini poinnya di sini. Betul Itu sekali yang saya Lendir. tanya. Anda lari muter Itu kemana? betul sekali. Roh Kudus Mantap. mengandung. Luar biasa. Nah coba. Semangat. Coba mungkin Lambelu atau Linglung bisa kasih, nanti diluruskan sama Ibu Pendeta ya yang cantik dan baik hati. Saudara manusia atau bukan? Iya, manusia. Menurut Anda, Ya, menurut saya manusia. mungkinkah Kalau Anda hewan bisa live gimana? streaming? Anda pakai Gimana? logika. Ya, kita pakai logika aja. Nah, sabar. Ini kayaknya saya sebagai host di Bertanya, sini saya manusia. harus mengambil tengah. Sabar. Lendir ditahan dulu, Lambelu ditahan dulu, Linglung ditahan. Mungkin Ibu Pendeta yang baik hati dan tidak sombong, pintar menambung, bisa diluruskan sedikit Bu. Bu Pendeta. Iya, soal apa? Iya silakan Bu. Suara.
suaranya bersedu-sedu ini. Silakan Bu, silakan. Soal apa? Ini masalah yang kalau menurut Linglung bahwa Yesus itu adalah roh Roh Kudus yang menjadi manusia. Menurut Lendir di atas, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan masing-masing punya dalil Bu Pendeta. Saya sebagai orang yang yang pengamat ini saya menjadi bingung. Mungkin Ibu Pendeta yang punya ilmu bisa silakan Bu. Yang jelas Yesus itu anak Allah, anak Bapa. Dia adalah firman. Langsung poinnya ini sepakat ini. Anaknya. Sepakat ini. Sejak kekal. Langsung titik poinnya ini. Mau Betul dia sekali. firman, mau dia roh, mau dia apa, dia adalah anaknya Bapa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bang, Aku telah ada sebelum dunia ada. Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya anaknya ini udah ada. Iya betul. Saya sepakat ini. Berarti anak itu sudah ada. Tapi saya tadi saya tidak sepakat tadi karena Lambelu ini mengatakan bahwa Ibu Pendeta bahwa Yesus itu lahir ke dunia itu dia itu Tuhan. Dia itu Bapa itu sendiri Tuhan kan. Nah, sementara Linglung ini tadi mengatakan bahwa Yesus itu waktu di dunia bukan Tuhan. Jadi mereka ini seakan-akan berbeda, tetapi dalam sisi lain mereka itu satu. Ini ada gejala-gejala apa? Mungkin Ibu Pendeta bisa luruskan sebelum kita memberikan waktu kepada mereka, Bu Pendeta. Sebagai nasihat buat kita semua. Kalau Linglung udah menjadi manusia, kalau Landi dari asalnya dia firman. Itu sih. Betul sekali. Cuma mereka belum bertemu ya. Padahal pemahaman mereka sama. Ini sepakat ini sama Bu Pendeta. Ya luar biasa. Silakan mungkin Linglung mau tanggapi silakan. Sebentar dulu Bang. Oh sabar, Lendir dulu silakan. Ya, di sini titik permasalahannya. Kenapa saya tidak terima bahwasanya Roh Kudus itu adalah Yesus? Kenapa? Lihat pada saat pembaptisan Yesus, bukankah Roh Kudus turun? Berarti ada 2 Roh Kudus di situ. Oh iya betul Gimana? juga. Betul. Roh Kudus turun menyerupai burung merpati kan? Menyerupai burung merpati kan? Betul. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah jelmaan dari Roh Kudus, berarti ada 2 Roh Kudus yang di dalam cerita pembaptisan. Begitu. Pak Lendir. Gimana? Oke, berarti waktu Allah Bapa mengaruniakan Yesus ke kandungannya Maria itu dia dia belum dituhankan, maksudnya dia belum ada roh begitu. Jadi hanya roh itu ketika muncul ketika Yesus dibaptis begitu. Supaya kau tahu. Iya betul. Ketika Yesus dibaptis, Yesus itu sudah punya roh, tapi Allah mengirimkan burung merpati itu sebagai tanda bahwa roh itu tetap hidup. Paham itu? Roh. Iya, jadi begini teman-teman, saya sepakat sama mereka semua ini karena mereka semua punya dalil loh. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ibaratkan sekarang Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya saya nyimak, dia pakai dalil, dia juga pakai dalil. Sementara Ibu Pendeta ini meluruskan semua, dapat poinnya. Ya saya paham. Ketika Yesus 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia coba Lambelu baca dulu 2 Korintus berapa tadi Ibu Pendeta? Tuhan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu udah beda tuh. Luar. Ini dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu ada 3. Ini Ibu Pendeta ini luar biasa nih. Beliau ini bukan memecahkan umat tapi menyatukan umat ini. Itu sepakat itu. Iya. Apakah Linglung sepakat? Linglung lagi on mic itu. Siapa? Oke, silakan. Tanggapi. Jadi begini. Jadi dia tidak terima bahwa saya bilang Yesus itu roh. Supaya kamu tahu, ketika Yesus dibaptis dan ketika dia masuk di Danau Galilea itu, setelah dia habis dibaptis,
Allah Bapa mengirimkan merpati itu, dia mengirimkan merpati itu sebagai tanda bahwa inilah Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup di dalam Yesus. Gitu. Oh, iya, pun juga ya. Jadi Yesus itu, kalau jujur saya Kristen, saya orang bergereja juga. Menurut saya Yesus itu dia manusia yang diutus. Dia dikaruniai, dia di istilah kalau bahasa dia kayak istilah sekarang bilang disulap, disulap begitu. Kok ke sana dulu. Kok ke dunia dulu. Begitu. Dia disimpan dalam rahimnya Maria. Allah jadikan dia itu supaya dia berarti menjelma. apakah begini Linung? Sabar. Apakah begini Linung? Apakah Yesus ini pesuruh Allah begitu, pesuruh Tuhan begitu? Yesus jangan kok ketawa. Dia bukan pesuruh, tapi dia bukan pesuruh, tapi maksudnya dia diutus. Beda pesuruh dengan diutus. Dia diutus Allah Bapa. Betul sekali, ada ayat utusannya, saya sepakat, betul sekali, betul, ada ayat sepakat. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yohanes 5:37, sepakat. Ada dalilnya, sepakat. Yesus kan diutus, mungkin siapa yang disuruh? Iya betul, diutus, betul sekali. Mungkin Pak Lendir atau Pak Lambelu, siapa yang mau ditanggapi dulu? Ya, sesuai ayat Alkitab yang dia berbicara itu benar ya. Dia tidak mengurangi dan menambahkan ayat Alkitab itu. Iya. Ayo Ya, silakan, berarti fix ya. Lambelu juga setuju. Bagaimana Pak Lendir? Sebelum kita ke Pak ODJG. Ya, saya mau bertanya, jawab singkat saja ya. Oke, silakan. Jawab singkat saja, Silakan. iya atau tidak. Oke, begitu Oke, saja baik. ya. Nah, jadi saya mau bertanya. Berarti kalau seperti itu, berarti Anda tidak percaya bahwa firman yang menjadi manusia? Anda percaya atau Nah, tidak? silakan Pak Linglung. Apakah Anda tidak percaya firman menjadi manusia? A, tidak. B, Jawab percaya. atau tidak. Itu aja. Iya. Saya percaya firman yang menjadi manusia. Nah, karena sekarang Anda percaya. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus yang menjadi Yesus, itu di mana letak pemikirannya? Nah, itu juga di mana itu? Dengar saudaraku, saya bilang, saya percaya firman itu yang menjadi manusia. Manusia yang dikasih Allah itu berupa roh. Dari manusia, roh yang menjelma menjadi manusia, sehingga dia menjadi firman itu. Kau paham itu? Kau paham? Kurang paham? Firman sama roh itu beda, Bang. Tadi saya sudah jelaskan di awal, ada 3 kepribadian. Iya, betul Bang Lendir. Betul juga. Ini saya tidak sepakat sama kau karena firman dan roh itu berbeda. Coba Linglung, firman dan roh itu berbeda. Coba. Kalau Anda mengatakan Yesus itu berasal dari Roh Kudus, berarti pada waktu penyaliban Roh Kudus ikut tersalib, begitu? Nah, coba silakan. Oke. Kalau begitu, saya ini abang Lendir tahu pengakuan iman rasuli? Ya tahu, bahasa Batak pun saya tahu. Aku percaya Tahu kepada dia. Allah Bapakku yang Maha Kuasa. Iya, Iya. kepada Allah, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, begitu kan? Ya. Betul. Ya. Jadi menurut abang itu roh sama Yesus itu beda? Ya jelas berbeda, Bang. Gimana? Nggak beda, bang. Rohnya Allah itu dititipkan ke manusia dengan wujud Yesus. Kita iya, tidak ini membahas sepakat, ada itu, Bang. dalilnya juga Kita nih. tidak membahas itu. Kita membahas Oh, bukan Yesus itu yang dari dibahas, mana? Bang. Yesus dari mana, Bang? Anda tadi mengklaim Yesus itu berasal dari Roh Kudus yang menjelma sebagai Ya. manusia.
Ya, itu. makanya saya kasih penjelasan sesuai dengan yang saya bilang. Yesus itu dari roh yang menjelma jadi manusia. Makanya saya kasih ini yang lebih jelas. Yang lebih jelasnya itu loh. Ya. Roh Allah itu dikasih ke Maria itu yang menjelma jadi Yesus itu. Berani kita buka dalil? Berani kita buka ayat? Ayo. coba. Saya ngerti. Nah, ini saya saya ngerti sepakat maksud nih, saya sepakat nih. Anda Kalau begini saya mengklaim sepakat nih. bahwasanya roh yang dikandung daripada Roh Kudus itu kan, yang ada di pengakuan iman rasuli. Iya, kan? iya, dikandung daripada Roh Kudus, Iya, lahir daripada dari Roh anak Kudus, darah dari. Maria. Dari itu berarti pemberiannya dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menjadi gimana? Iya ini betul juga pemikirannya? Pak Linglung. Karena di situ ada kata Kok dari paham, kan. Kok paham ini? Dikandung dari anak darah Maria. Kau dengar? Anak darah Maria. Maria itu sebagai manusia, tapi Tuhan, tapi Allah Bapa, dia menitipkan satu janin, satu roh itu lewat Maria. Iya juga sih. Betul juga Bang dia ini. Karena dalil kan. Benar. Iya, karena dalil. Iya, betul, Kalau kita betul. berbicara tentang dalil, Saya saya sepakat siap nih, saya berdebat. sepakat nih. Betul, saya Ya, sepakat. benar. Ya sudah. Coba mana Lambel? Saja. Oh ya, silakan dulu. Kata benar itu. Ya Roh Lambel. Allah yang diberikan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mm-mm. Yaitu dia mempunyai roh manusia dan mempunyai Roh Kudus. Berarti dalam tubuh Yesus mempunyai dua roh. Ya, manusia kan mempunyai roh ya. Iya, berarti dalam berarti di dalam diri Yesus mempunyai dua roh. Iya. Aduh, Roh Allah. kalau ini kayaknya tidak ada dalil Coba, ini. Bagaimana Lindir? mana dalilnya itu Lambe itu? Iya, ini saya tidak dalilnya. sepakat ini. Saya tidak sepakat Itu ini. makanya Dalilnya saya dalam katakan, tubuh ini Yesus saya tidak berbicara karena adanya Roh Kudus di dalam Yesus ya sama kita manusia juga mempunyai Roh Kudus di dalam Sama diri dengan kita. Musa. Roh Allah bernyala-nyala. Itu roh atau bukan? Kurang paham saya. Lambe. Kedatangan Iya betul juga, roh Allah menyala-nyala, betul juga, saya sepakat itu. dan Ada kedatangan dalilnya roh Allah menyala. sebagai Atau begini saja, boleh begini saja, Pak Linglung, Pak siapa Lambek sama Pak Lendir sama Bu Pendeta Natali, kebetulan kita di sini dihadirkan oleh seorang pendeta muda lulusan STT ya, Sekolah Tiga Tuhan, ambil jurusan asumsi. Beliau pelayanan di gereja yang belum jadi, mungkin kita berikan kata sambutan kepada dia. Silakan Pak ITG. Pak ITG. Iya, silakan, bisa dikasih apa sama jemaat ini? Apakah di dalam tubuh Yesus itu mempunyai dua roh, roh manusia dan roh Tuhan? Silakan. dia punya suara kecil sekali Bang Hot. Oh, beliau masih di jalan. Kita lanjut, beliau masih jalan. Sampai rumah dulu Pak Pendeta ya. Beliau itu pelayanan di gereja yang belum jadi. Silakan. Lanjut. Ya. Silakan. Bang Long, Ya, yang coba, ini buktikan. firman Tuhan. Kau pernah membaca ayat Alkitab Firman menyatakan Tuhan roh itu. Allah dan roh manusia. Roh Allah berikan kepada roh manusia. Yaitu satu ya. Betul enggak? Sama Roh Kudus. Bang, yang namanya roh itu dari Allah. Tidak ada perbedaan antara roh Allah dan roh manusia. Roh itu dia tentang kejiwaan. Ingat, ini kita belajar agama sekalian dengan belajar psikologi. Ya jadi situ Tuhan Yesus berkata. Ya ini bagus dan ini betul ini saya sepakat nih, kita langsung belajar nih. Ya silakan. Silakan bagus ini. Bang, jangan lupa rekam, jangan lupa unggah ya. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Bapa, yaitu berdoa Bapa kami. Dan kepada dia anaknya itu. Dan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi abang bertanya tentang roh ya. Roh itu satu enggak Bang? Dalam dirinya Tuhan kita itu. Oh iya. Ya, satu ya. Kau tahu? Saya tanya kembali. Itu hanya satu, yaitu dari Tuhan Allah itu sendiri. Kau tahu kan? Roh itu yang namanya roh
kalau Bapa itu roh itu satu. Dari Allah Bapa ke Yesus ke kita yang sekarang juga kita punya roh, dan roh itu satu. Roh itu jiwa kita, jiwa, bukan kedagingan. Oh, berarti roh itu jiwa ya. Roh itu berarti poinnya di sini kebetulan saya catat, berarti poinnya di sini roh itu jiwa. Betul? Ya, roh itu bukan Ya. tentang daging, bukan tentang kedagingan, Oke, sabar. tapi tentang jiwa. Oke, sabar. Perbaiki dulu handset Linglung. Tadi Linglung mengatakan bahwa roh itu jiwa. Kita tanya dulu sama dua narasumber. Ibu pendeta mungkin lagi istirahat. Ya, silakan. Bagaimana Pak Lendir? Apakah sepakat bahwa roh itu adalah jiwa? Roh itu adalah jiwa. Ya, jikalau Pak Lendir? Abang mengatakan Abang mempunyai Sabar dulu jiwa, Lambelu. Kau ini ngerotos. Sabar dulu Lambelu. Sabar. Kau sabar dulu. Kejadian Pak Lendir? Tuhan Allah memiliki jiwa, berarti Abang salah. Karena Abang diberikan roh itu, yaitu diberikan jiwa itu. Hanya roh Allah yang bernyala-nyala, yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Allah itu sendiri. Kau dari tadi bernyala-nyala terus lama kau angus itu. Kasih dulu Pak Lendir dulu. Dari tadi kau menyala-nyala. Tadi dikatakan bahwa Terlalu menyala roh itu nanti adalah hangus jiwa. dia. Apakah Pak? Iya, apakah Pak Lendir setuju? Silakan. Itu saya tidak setuju. Nah, ini tidak setuju nih. Apa alasan Anda tidak setuju? Silakan. Ya, karena roh itu sering dianggap gimana ya, sebagian spiritual yang Iya, betul ada juga. di dari seorang. Nah, sedangkan jiwa dari sisi lain merujuk pada aspek non fisik dari manusia, Iya, sepakat. masuk pikiran, emosi, kesadaran Sepakat saya. pada tubuh sendiri itu beda. Sepakat. Berarti antara roh dan jiwa itu berbeda. Ya, berbeda. Karena sesuai yang abang bilang, jiwa itu ada beberapa aspek tentang emosi apa semua. Abang tahu nggak, emosi itu dikendalikan oleh roh? Tahu nggak? Sejak kapan roh punya emosi? Emosi itu bukan tentang kemarahan atau apa, tapi gelora dari kita. Itu semua itu ada roh yang menggelegar dari kita. Ini kita Tetapi itu mempunyai fungsi yang berbeda, Pak. Panjang sekali. Roh itu satu, saudara. Roh dari Tuhan Allah itu sendiri. Kelar. Tidak bisa kita menampakkan dan mengurangi roh itu. Roh itu satu, yang dimiliki dalam Yesus Kristus itu. Sudah kelar. Roh itu, roh yang namanya roh. Ya, sebentar dulu. Kau ini. Ya, sebentar Dan dulu. kamu Saya main tanggapin tentang dulu Tuhan, ya. sedikit. Ini bahaya sekali buat Ya, diri sabar kita. Lambelu, ditangkapi dulu sama Lendir. Lambelu sabar. Kasih orang waktu. Silakan. Roh dan jiwa itu berbeda. Kenapa? Karena roh itu berfungsi dalam kehidupan, di mana roh lebih berkaitan berhubungan dengan Tuhan, sementara Mantap, jiwa saya sepakat ini. berkaitan Mantap. dengan kehidupan sehari-hari. Gimana? Mantap. Sepakat ini. Mantap sekali. Saya setuju ini. Tepuk tangan. Silakan, mau ditanggapi. Setelah itu baru diluruskan oleh Ibu Pendeta. Silakan, Pak Linglung. Kalau roh itu kan berkaitan dengan antara kita dan Tuhan, begitu kan? Saya paham itu, saya paham. Kalau jiwa itu tentang kehidupan kita. Tapi ini menurut pemahaman saya, Bang. Roh dan jiwa itu, roh dan jiwa itu tidak berbeda. Roh itu itu yang jadi jiwanya kita. Kau paham? Sabar. Roh yang jadi jiwa kita. Jiwa kita. Kau paham? Jiwa itu ketika kita mati, contoh ya,
ketika kita mati secara secara fisik, tapi roh jiwanya kita itu pasti paham ini kan? Wih, luar biasa penjelasannya ini. Ini mesti orang-orang filsafat yang masuk. paham ini. Sepakat, Bisa bisa masuk, masuk, bisa, tidak? bisa, sepakat, bisa, Masuk kan? bisa. Iya, masuk, betul, masuk. Masuk, Tuhan betul, Allah, betul. Tuhan Sepakat. Allah waktu bumi belum diciptakan, Tuhan Allah bilang apa? Rohnya melayang-layang. Betul sekali. Dalil, bro. Mantap sekali ini. Luar Roh itu biasa. jiwanya kita. Ketika kita mati, kita meninggal, yang meninggal itu secara fisiknya kita. Roh itu tentang apa? Tentang napasnya kita, tentang alam Napas. bawah sadarnya kita. Oke, siap. Alam bawah sadar, sepakat kita. Oke, silakan Lendir ditanggapi bagaimana Lendir? Dibantah Lendir, Anda silakan tadi baru kita kasih ya, bab sebentar dulu dong. Iya, Anda tadi mengatakan bahwasanya ketika manusia mati rohnya itu pulang kepada Tuhan, betul? Tidak, Ya, saya tidak bilang rohnya pulang kepada Tuhan, belum. Lah terus Coba diputar ulang. Saya tidak bilang rohnya pulang kepada Tuhan ketika mati, tapi saya hanya menjelaskan tentang roh dan jiwa. Roh dan jiwa itu adalah satu. Saya tidak pernah bilang dari live-nya, dari yang awal, saya tidak bilang ketika mati ya rohnya atau jiwanya Oke, kita kembali. oke. Kalau seperti itu, Iya, ada rekamannya kok, Iya. Iya. Ada, Ya, oke. nanti putar kalau Iya, sebentar dulu, Terima sebentar. kasih saudara. Kalau tanggal Ya, sabar dulu. Sabar. Lambelu, sabar. Sudah Ya, mau sebentar pagi nih, dulu, Pak, Bang. istirahat dulu. Kan Oke, tadi oke. karena ada Sabar kesalahan. dulu. Selesaikan ini Kata dulu. dulu nih buat saudara-saudara Selesaikan ini saya. dulu. Ya, Iya. itu lanjut Sebentar ya, dulu, Bang. abangku. Ya, ada ayat Alkitab mengatakan begini ya. Kalau kita dibenci, dicaci maki, Tuhan kita duluan dicaci maki, dibenci. Jadi kita harus berbahagia seperti anak-anak kita kecil. bahas. Kau indah Kita tadi bahas ayat ini dulu. Alkitab baru narasimu bengko-bengko. Membenci Lambe. Tidak ada yang benci-benci di sini. Semua kita belajar di sini. ada Kalau kita saling tidak membenci, kita bengko semua diluruskan sama ibu pendeta. Ini pelajaran Begitu. kasih. Iya Lambe. Iya, Kita kasih, tidak saling begitu. membenci, tapi kita saling Betul. memberi Jangan salah Sudah, paham. saya sudah follow kalian semua ya. Saya sudah follow. Besok kalian follow saya. Besok saya buka komal, kita naik, kita belajar lagi. Sepakat semua? Kita Sepakat? belajar. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, silakan Ibu Pendeta. Waktu dan tempat dipersediakan. Kita kasih Ibu Pendeta dulu ya. Lambelu. Ibu Pendeta berbicara sedikit baru kau turun. Ini Tidak bang, berkatin. tidak bang. Silakan. Lendir dulu. Lendir mau ngomong. Sebentar dulu, Bang. Oh, Lendir mau tanggapi Ibu Pendeta. Mohon maaf, izin sedikit ya. Lendir dulu ya. Sabar Ibu Silakan Pendeta. Lendir. Ya, silakan. Tadi saudara Aliu mengatakan roh dan jiwa itu sama. Saya mengatakan berbeda. Kenapa berbeda? Karena pada saat manusia mati, rohnya itu naik. Berarti kalau satu, berarti jiwa keemosian dan apapun yang jiwa di kehidupan itu datang juga kepada Allah. Keemosian itu datang juga. Seperti itu maksud Anda. Anda tadi mengatakan satu, sama. Iya. Anda tidak Yes, bisa saya- argumen seperti itu. Dengar, saya meluruskan. Roh itu jiwanya kita. Ingat, ketika manusia mati secara fisik. Tetapi secara kejiwaan, secara jiwa, secara roh, secara pengetahuan, secara perasaan, itu dia sama. Kau paham itu, Lambe? Jadi antara roh dan jiwa itu sama. Dan yang satu lagi, ketika manusia mati, dia tidak langsung terangkat. Dia menunggu masa-masa penantian. Dia menunggu masa-masa Yesus datang yang kedua kali. Dia meninggal saat mantap ini. ini. Tidak mungkin dia langsung. Betul ini. Tidak mungkin dia langsung. Merinding langsung, dia saya langsung merinding. naik ke atas. Penjelasannya ini. Tidak mungkin dia langsung naik ke atas, langsung berhadapan dengan penghakiman antara neraka dan surga. Tidak. Iya, saya Orang mengerti itu. Yang orang saya katakan, dengar. jiwa dan roh itu berbeda, saudaraku. Tidak mungkin sifat keemosian, sifat kemarahan itu bersamaan perginya sama roh Saudara- itu tidak mungkin. Saudara dengar.
roh itu sama dengan jiwa. Saudara buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara cari tahu tentang apa itu roh, apa itu jiwa. Jiwa itu roh, roh itu jiwa. Ketika orang meninggal, dia tidak ada sangkut pautnya lagi. Dia meninggal secara fisik, tetapi roh, tetapi jiwanya itu. Kau paham itu? Makanya saya minta Lambe, kau buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kau cari tahu tentang pengertian roh, pengertian jiwa. Ya baik, pengertian roh Jiwa. kalau kita mati saudara, roh ini Jiwa. tidak akan ke surga, tetapi jiwa kita, roh ini akan ditinggalkan. Jiwa, Roh ini adalah kejahatan seperti Taman Edennya, itu saudara. Ya sabar Lambe lu sabar, pelan-pelan kita. Jadi Oke, sebuah siap. pengetahuan itu Ya. adalah apa yang kita tahu itu dari situ. Roh jahat dan roh baik. Iya siap. Sudah saudara, sudah Jadi- mengerti. Yo Lambe. Ya, shalom, terima kasih. Siap. Oke siap. Kita sambut dulu ya. Siapa? Linglung. Kita sambut Kepala dulu. desa. Kapal desa. Kapal desa, jangan masuk sini karena makan dana desa. Iya. Kapal desa bisa konfirmasi masjid apa gereja? Kapal desa. Oh cuma kapal desa. Itu ada kapal desa, ada bermain dana desa itu. Kasih turun saja. Oke siap. Silakan Lambelu. Linglung silakan. Ibu pendeta kalau mau memberikan pencerahan langsung dibuka mute-nya, bersuara Ibu pendeta ya. Kita biarkan jemaat dulu berbicara. Bagaimana Ibu pendeta, tanggapan Ibu pendeta tentang roh dan jiwa? Jiwa itu Oke, baik, roh pendeta. jiwa itu roh yang diberikan Tuhan buat kita. Jadi Oke. jiwa. Jadi Ibu pendeta, menurut Linglung ini roh itu adalah jiwa. Bagaimana tanggapan Ibu pendeta? Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan Ibu pendeta yang baik hati, cantik dan pintar menabung. Silakan. Amin. Iya. Dicium dulu biar Oh, semangat. gila. Dicium dulu biar semangat. Silakan. Ya, kalau kita ngomong soal Allah, kedengaran nggak suaraku? Dengar. Kalau kita ngomong soal Allah, itu hakikatnya roh. Mau dia ada di mana, mau dia bagaimana, makanya yang tidak boleh dihujat itu adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus Masya itu Allah. adalah rohnya Allah. Itu Mantap, betul. ya, menghujat anak manusia aja diampuni, Jelaskan. tapi menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Itu hakikat Allah sekali. adalah hakikat roh. Dia yang memberi hidup. Sepakat. Tidak ada Bapa tanpa firman. Tidak ada firman tanpa Bapa, karena apa? Karena satu hakikat roh. Itu sesingkat Sepakat. itu aja. Terus apa lagi yang mau dijawab? Ini Kalau jiwa manusia, makanya Yesus itu kan menjadi sama dengan manusia karena dia suci. Nyawanya itu adalah jiwa yang kudus. Nyawanya itu adalah darah. Darah itu adalah nyawa. Makanya ada agama Advent ya yang nggak boleh makan darah. Karena memang darah itu Iya adalah betul nyawa. pendeta. Betul sepakat saya. Sepakat saya betul. Nah, sementara roh tidak bisa mati. Jadi yang diserahkan kepada Yesus itu adalah nyawa yang memberi kehidupan. Rohnya ngapain? Rohnya turun dalam kerajaan maut. Rohnya yang bangkit lagi, yang dibangkitkan secara roh. Ada di ayat berapa ya? Yesus dibangkitkan secara roh. Iya kan? Dibangkitkan secara roh. Tetapkan dalam satu hakikat roh yang sama yang sudah dikosongkan tadi, dibangkitkan secara roh. Iya kan, nyawanya udah selesai, sudah waktu dia dibangkitkan, dia sudah pakai tubuh kemuliaan yang naik ke surga itu, dan dia akan datang kembali dengan tubuh kemuliaan itu. Iya kan? Paham. Ibu Jadi Pendeta. menurut saya nyawa sama roh itu beda.
Nyawa itu kehidupan. Kehidupannya Apakah- Yesus sebagai manusia yang dilahirkan Sabar, jangan oleh dulu Maria dipotong. Ini itu. benar kata Bu Pendeta, jangan dipotong. Betul, saya sepakat sama Ibu Pendeta, jangan dipotong. Berarti berbeda. Silakan lanjut, Bu. Nanti baru kau tanggap. Silakan. Karena Sepakat ada saya. roh yang turun ke dalam kerajaan maut, bukan jiwa. Jiwanya Nah. udah diserahkan. Jiwa itu yang untuk dikorbankan. Karena dosa, Betul, Bu. upah dosa ialah maut. Maut itu kan artinya menyerahkan jiwa-jiwa yang mati. Betul sekali. Roh nggak bisa mati. Sepakat Roh saya. masuk ke neraka atau masuk ke surga. Roh ini yang kekal. Sepakat Jiwa saya. ini yang hidup di Penjelasan dunia. luar biasa. Ya udah itu. Iya, Oke, silakan maksudnya, ditanggapi, ya, Linglung. Iya. saya coba tanya Ibu Pendeta tentang perbedaan roh dan jiwa itu beda apa enggak? Coba penjelasan dari Ibu Pendeta roh dan jiwa. Karena sepengetahuan saya, jiwa itu roh, jiwa itu yang kayak tadi saya bilang itu bukan tentang Jawabannya ada badan. di dirimu sendiri. Kalau nanya tuh jangan jangan begitu. Kalau Iya, nanya tuh yang itu. tegas. Ibu, Sama Bu Pendeta itu harus tegas. Tegas, itu jelas. saya jadi pusing. Bu Saya jadi Pendeta, blank. Linglung, Bu Pendeta itu sudah suka ngelema-lema begini, langsung keras. Begitu, kau ini. Iyo, makanya Pendeta sudah, langsung iya, keras-keras. Jiwa itu Lah, bisa Lu orang mati. timur kok lemah-lemah begini. Roh tidak kurang bisa makan sagu, mati. kan? Itu bedanya. Itu bisa dibedakan. Iya, betul. Masa sih nggak tahu? Orang Kristen kagak tahu jiwa, kagak tahu roh. Jiwa itu bisa mati, roh nggak bisa mati. Jangankan roh Tuhan, roh manusia itu tidak bisa mati. Kekekalan. Iya. Iya. Ini bicara kok seperti orang begini-begini. Udah jawabannya nggak usah panjang-panjang. Bikin malu orang timur saja. Emang kayak Gini, Bu orang Pendeta. bebal apa? Harus sekarang gini Bu Pendeta. Sabar panggil. jangan begitu. Kalau ngomong itu Bu Pendeta jiwa apa sama ini? roh beda nggak gitu. Pendeta apa ini kok kayak Nggak boleh mengejek? begitu. Sahabat perempuan, Kalau gerejanya nanya nggak boleh terbakar, begitu. gerejanya terbakar. Harus Nah, ini pendeta model harus- apa ini? Diajak harus jadi diskusi berkat. ngejek. Pertanyaanmu harus jadi berkat, jangan jadi kebingungan. Iya, jadi berkat. Orang Kristen tuh kalau ditanya, harus bertanya itu harus jadi berkat. Harus jadi edukasi. Jangan Iya. jadi orang tuh kebingungan gitu. Gitu. Baru agama Ini Iya. contoh-contoh Ibu Pendeta yang baik ini diteladani nanti. Mengejek orang. Sabar. Pendetanya. Bukan begini. Maksud begini, dengar dulu. Saya luruskan, mari saya luruskan. Ibu Pendeta. Sabar, Ibu Linglung, saya Pendeta luruskan. itu- Ibu Pendeta ini, Pendeta dengar dulu. Pendeta itu Dengar dulu. Ibu Pendeta Udah ini, lama dengar ngaco dulu. lagi. Ini sudah Iya, jam dengar 3 dulu. ya. Ibu Pendeta Mengejek. ini suka itu. pertanyaan Dengar ya. dulu. Lambelu dengar. Ibu Pendeta ini suka yang tegas, cepat, keras, dan kuat. Langsung Pak, begitu. Kau juga orang timur jangan loyo begini. Kau sekali di bawah itu saja. Roh OTG. manusia. Mesti Itu kuat. Ada itu Lemah sekali. ajaran dia bisa mati. Kau paham kan? Kau paham kan apa saya maksud toh? iyo paham. Nah itu, langsung kasih pertanyaan yang kuat. Biar sekali pukul itu langsung tidak lupa itu. Tapi saya Coba kasih baru pertanyaan yang kuat sama Bu Pendeta. saya baru ketemu ini pendeta yang mengejek. Oh, Ini pendeta ini kayaknya naik mimbar hanya cari rupiah. tidak boleh begitu, tidak boleh. Beliau memang berhikmat. Beda sama yang di bawah. Kalau di bawah ini, Oke lah. Saya tanya. Takutnya nanti bilang Ibu Pendeta bilang Ibu Pendeta punya cara mengejek kan. tidak langsung. Jangan banyak bertele-tele. Langsung sikat. Dalam dirimu berarti engkau tahu ya sudah. Senang sekali Kau diam dulu. Kau ekspresi. seperti kapar bocor saja. Kau diam dulu kak. Kau Senang sampai- sekali lihat ekspresi Ibu Pendeta. Oke, saya tanya ini. Tidak baik saudara. Berarti Iya, Lambelu, kau diam dulu. jiwa dan roh itu berbeda. Iya, Ibu Pendeta jawab. Roh Tuhan, roh Saya Kau ini ditanya Lambelu. Ibu Pendeta bagaimana Bapak Pendeta yang jawab? Yang ditanya Ibu Pendeta. Kau ini Bapak Gembala yang jawab. Saya mau tanya Ibu Pendeta yang terhormat itu. Jiwa dan roh itu berbeda. Bodoh amat. Oh iya, Pendeta luar biasa. Tuhan berkati.
Ya, dan kita mengatakan jikalau sudah dikatakan baru saudara Langlong dia tidak percaya ya biarkan aja ya. Dia sesat gitu. Oh, itu berarti kau tidak percaya Linglung. Iya. Saya sepakat ini sama Lambelu, saya sepakat kau tidak percaya itu. Dia sudah pakai Alkitab tadi. Masa kita tolak Alkitab? Saya sepakat itu. Bukan masalah apa, dengar. Yang namanya roh itu jiwa. Ketika saya kasih penjelasan ulang lagi, ketika lu meninggal, lu mati, ketika lu mati, lu mati hanya secara fisik saja, tapi jiwa, Betul juga, betul. Kau dengar, Iya. Allah kasih karunia kepada Maria itu, kasih dia Roh Kudus. Itu jiwa. Iya betul saya sepakat karena kita mati itu tubuh yang mati betul. Coba kita dengar apa kata Pak Pendeta di bawah yang gereja belum tadi. Silakan Pak Pendeta ditanggapi. Pak Pendeta ITG. Bukan ITG di bawah. Loading. Membahas apa ini? Roh jiwa kah? Ini membahas kata-kata Pak Linglung ini. Sabar, kata Pak Linglung dia bilang roh jiwa itu adalah roh. Makanya jiwa tidak bisa mati. Sementara bertentangan sama Ibu Pendeta yang mana? Silakan Pak Pendeta diluruskan. Alkitab kan mengatakan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi jelas berbeda. Tapi roh dan jiwa itu tidak terpisahkan. Jiwa itu kan menyangkut pikiran, perasaan, kehendak. Maka jiwa nggak bisa mati. Jiwa kekal. Maka nanti orang kalau di neraka dia akan mengalami jiwanya tetap hidup. Berarti sama dengan roh dong. Loh, beda dong. Tetapi dia tidak dapat Kan dia dipisahkan tentang dengan hati. roh. Roh itu tentang perasaan, tentang apa ya? Dia di luar dari psikolognya kita. Roh itu yang menghidupkan. Jadi kalau jiwa nggak ada roh ya nggak bisa, nggak ada. Gitu loh. Iya Roh dan betul jiwa juga sih itu- Linglung. Roh dan jiwa itu kesatuan yang nggak terpisahkan. Gitu. Betul kata ITG juga betul. Saya sepakat itu. Berarti ada kesamaan kan antara roh dan jiwa. Saya mau tanya kesamaannya apa? Oh iya ya, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Sesuai penjelasannya Bapak. Jiwa itu apa? Saya tanya. Kan tadi Bapak menjelaskan. Jiwa, di dalam jiwa itu Makanya- ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu di jiwa. Itu pada jiwa. Iya, pikiran, perasaan, dan kehendak itu dikendalikan oleh roh. Iya, makanya tidak Mantap, terpisahkan. sepakat toh. ini. Betul Tidak sekali. Ini terpisahkan. kata-kata yang saya paling suka akhir kata dari beliau nih. Silakan ITG. Saya sepakat dia punya kata-kata terakhir. Roh dan jiwa berbeda, tetapi tak terpisahkan. Gitu. Itu dia. Sampai di situ. Kita mau buat pengertian Ya apa betul lagi? juga tak terpisahkan. Penjelasan apa lagi? Betul memang tak terpisahkan dia. Betul. Ya itu masuk. Tapi begini, Masuk betul itu. ini saya kasih satu ini ya. Kalau ketika kita punya hawa nafsu lebih tinggi dari tubuhnya kita, apakah itu kita dikendalikan oleh roh atau jiwa? Kalau secara psikolog, dalam ilmu psikolog, kebetulan minta maaf, kebetulan saya sarjana psikolog. Secara psikolog, jiwa itu roh. Ketika kita punya niat, punya kemauan untuk melakukan sesuatu itu, ketika kita punya kemauan untuk melakukan sesuatu itu, kita tuh dikendalikan oleh jiwa kita. Nah, jiwa itu kalau ini langsung saya kolaborasi ke agama. Jiwa itu roh itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, saya Iya jelaskan. betul sekali. Sabar Lambelu, sabar. Ini berbicara ini tingkat tinggi nih. Ya lanjut. Sepakat ini. Dapat poinnya di sini nih. Makanya begini. Ada kolaborasi antara keinginan daging dan keinginan roh. Harus paham itu. Paham itu. Iya. Sabar. Beliau ada buka data ini. Saya ini paling hobi data. Coba. Palingan kalau bukan apa nih? Oh, silakan. Kita dengar data dulu dari beliau. Tadi yang dia katakan ya, saya mau baca tapi
Apa itu kok kasih tunjuk? Potong itu kuku tuh. Ini saudara, kalau ia hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu menanti perbuatan-perbuatan, Iya, itu firmannya itu dia bilang daging itu lemah. Ini sepakat ini. Karena firman ini, Linglung. Firman ini. Betul juga dia nih. Karena dia firman itu. kamu membantah perkataan Betul ini. juga itu. Berarti kau Iya, hidup tidak menurut bisa bantah daging. ini kalau sudah firman. Hidup Sepakat menurut juga ini. daging, itu kau Coba tetap kita berbuat sambut dulu. dosa. Mungkin ini salah satu jemaat atau gembala atau pendeta. Coba apa? Samaria. Samsia. Samsia. Selamat malam. Samsia. Nah, ini dulu. Oh, Saya dia mau- saya tidak bernafas. Silakan lanjut. Saya pengen Ya, lanjut, sama lanjut. Ibu Pendeta dulu. Saya pengennya sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta terbaik ini. Saya pengen tahu definisi jelasnya tentang roh dan jiwa dulu. Roh, definisi roh itu apa? Definisi jiwa itu apa? Apakah ada Oke, keterkaitan antara